Yohoho, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan membuat pembahasan tentang light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku, yang dimana di sini gua akan ngebahas volume keempatnya. Jadi di sini gua akan ngebahas light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume keempat, dan ini adalah termasuk lanjutan dari animenya. Ini adalah pembahasan part pertama gua yang berkaitan dengan light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume keempatnya. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Light novel volume keempat akan dibuka dengan scene yang memperlihatkan Liam Serabanville masuk ke Akademi Kekaisaran, yang dimana di sini tepatnya Liam telah menginjak bangku universitas atau kelas tertinggi dari Akademi Militer Kekaisaran. Sebelumnya pada volume kedua dan ketiga dikatakan kalau saat itu Liam menjadi seorang murid di Akademi Militer hanya pada bangku sekolah dasar. Akan tetapi pada volume keempat ini diceritakan bahwa Liam akan berada pada tahap akhir dari Akademi Militer Kekaisaran, atau bisa disebut sebagai universitas dari Akademi Militer Kekaisaran. Di sini diketahui kalau Liam pada Akademi Militer Kekaisaran jenjang universitas akan mengambil pada divisi Departemen Strategi. Di sini diketahui kalau karena berkat status bangsawan dan nilainya yang tinggi membuat Liam berhasil masuk ke divisi Departemen Strategi dari Akademi Militer Kekaisaran jenjang universitas. Saat itu diketahui karena sikap arogan Liam yang menganggap dirinya adalah orang yang lebih tinggi dari orang lain, maka itu membuatnya dibenci oleh sebagian siswa biasa, akan tetapi dia dihormati oleh sesama bangsawan pada saat dirinya hadir mengikuti mata pelajaran. Kemudian scene akan berganti kepada saat di mana pemandu pada waktu itu ternyata tengah merencanakan sesuatu kepada Liam. Saat itu diketahui di dalam pikirannya ternyata pemandu tengah merancang sebuah rencana untuk memprovokasi keluarga Berkeley agar kembali memperpanjang masalah mereka dengan Liam. Ternyata saat itu keluarga Berkeley berencana untuk membuat sedikit masalah dengan Liam dengan menggunakan perantara putra kebanggaan mereka yang bernama Dob Sarah Lawrence. Karena sikap arogannya yang seakan-akan meremehkan Liam dengan menyuruh para junior-juniornya untuk mengacau dan menyebarkan gosip bahwa Liam adalah keluarga yang penuh dengan hutang. Saat itu maka Liam menyimpan sebuah kebencian kepada Dob Sarah Lawrence. Karena mengetahui fakta tersebut, Liam akhirnya memutuskan untuk mengajukan tantangan duel kepada Dob Sarah Lawrence pada pertandingan duel latihan yang akan berupa sebuah pertarungan simulator. Meskipun pada saat itu Dob dikenal sebagai orang yang akan menggunakan taktik kotor dan awalnya memimpin pertarungan simulator, akan tetapi Liam pada waktu itu berhasil memenangkan duel tersebut. Dan itu dipercayanya karena ia mendapatkan sebuah bisikan semangat dari De Guide. Sebenarnya pada waktu itu Liam melihat De Guide yang menyaksikan pertarungannya tersebut. Akan tetapi karena merasa kalau ia pasti akan menang karena De Guide melihatnya, maka pada waktu itu Liam mengerahkan semua kemampuannya. Sehingga pada ketika itu Liam berhasil mengalahkan Dob Sarah Lawrence tersebut. Lalu scene akan berganti di sisi De Guide.
Pada awalnya, Deguide sebenarnya menyangka bahwa Liam akan dikalahkan pada pertarungan simulator itu. Itu dikarenakan karena Deguide sendirilah yang memilihkan lawan yang bisa mengalahkan Liam dan terkenal sangat licik, yaitu Bob Sarah Lauren tersebut. Akan tetapi, pada waktu itu Deguide hanya bisa melongo melihat Liam yang berhasil menemukan celah di balik serangan brutal dari Bob Sarah Lauren tersebut. Seketika pada waktu itu Deguide mau tak mau hanya bisa emosi karena mendapatkan lagi terima kasih dari Liam dari kejauhan. Karena ketika itu dirinya mendapatkan rasa sakit dari ucapan rasa syukur Liam. Ketika itu Deguide memutuskan untuk pergi meninggalkan arena tersebut. Kemudian scene akan berganti kepada saat di mana Liam telah memenangkan duelnya tersebut, yang dimana ketika itu terlihat bahwa kemenangan Liam membuat Liam semakin populer di kalangan bangsawan dan bahkan menjadi simbol harapan bagi siswa biasa. Saat itu ternyata para siswa biasa yang melihat Liam gigih dalam bertarung, bahkan jika dirinya harus disudutkan ketika itu, para siswa biasa berpikir bahwa jika itu mereka, maka tentu saja ia tak akan bisa seperti Liam. Demikianlah pada waktu itu Liam yang tiba-tiba menjadi contoh teladan bagi para siswa biasa yang ada di akademi militer tersebut. Oh ya, di sini gua lupa bilang kalau pada saat yang sama Mari yang merupakan salah satu kesatria dari Liam juga masuk akademi, dan pada waktu itu ia juga dengan cepat mengalahkan instruktur dalam pertarungan fisik, dan sekaligus pada waktu itu ia menunjukkan kehebatannya. Kemudian scene akan berganti kepada saat di mana Liam bertemu dengan Mari, yang dimana ketika itu Liam memerintahkan Mari untuk memotong rambutnya karena itu melanggar peraturan dari akademi. Ya, walaupun pada awalnya Mari enggan untuk memotong rambutnya, akan tetapi karena itu adalah suruhan dari Liam, maka mau tak mau Mari memutuskan untuk memotong rambutnya saat itu. Lalu scene akan berlanjut kepada saat setelah Mari memotong rambutnya dengan bantuan seseorang dari pasukan Kukuri, yang dimana ketika itu ternyata Mari dan Kukuri mengungkap dan menangkap seorang mata-mata yang ternyata ditanam oleh Dob untuk membantunya mempertahankan posisinya sebagai siswa terbaik. Tentu saja karena mata-mata yang telah diperintahkannya tertangkap oleh Mari, maka pada waktu itu Dob terpaksa terisolasi dan terancam kehilangan jabatannya di akademi militer. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Dob ternyata memiliki sebuah jabatan tersendiri di akademi militer, yang dimana ia merupakan seorang pejuang ternama dari akademi militer. Kemudian kita akan lanjut kepada scene berikutnya, yang dimana di sini memperlihatkan serangan dari keluarga Berkeley, yang ternyata ketika itu mereka mulai bergerak untuk memberikan serangan resmi kepada keluarga Liam. Pada waktu itu terlihat kalau Liam sedang menelepon jarak jauh dengan Amagi. Ketika itu Amagi melaporkan kepada Liam kalau House Benfield sedang diserbu oleh para penagih hutang yang sebelumnya mereka bahkan tak pernah datang sama sekali. Ketika mendengarkan perkataan dari Amagi, ketika itu Liam bingung. Ia sama sekali tak tahu kenapa keluarga House Benfield didatangi oleh para penagih hutang
yang bahkan dulu tak pernah menemuinya. Di sini Amagi memberitahukan kepada Liam bahwa sebenarnya mungkin ini adalah ulah dari host Berkeley yang merupakan keluarga dari Derek, yang dimana ia adalah orang yang pernah dikalahkan Liam pada waktu Liam berada di bangku sekolah dasar Akademi Militer Kekaisaran. Di sini Amagi menambahkan kemungkinan besar ketika itu mereka memutuskan untuk menyerang keluarga host Benfield dari perang ekonomi. Ketika mendengarkan perkataan dari Amagi, Liam pun memutuskan untuk melunasi semua hutang dengan menjual logam langka kepada kekaisaran meskipun dengan harga yang lebih rendah pada pasarannya. Di sini Liam berpikir ini dilakukannya agar para penagih hutang tidak mendapatkan keuntungan berlebihan dari penjualan logam langka tersebut. Di sini Liam juga bertekad untuk melakukan perlawanan dengan keluarga Berkeley dalam perang ekonomi ini. Di sini Liam yakin bahwa ia akan menang karena memiliki kotak alkimia yang bisa menghasilkan logam langka tanpa batas. Kemudian di sini kita akan beralih kepada scene berikutnya, yang dimana saat itu terlihat kalau Liam ditugaskan ke armada patroli, yang dimana saat itu Liam ditugaskan sebagai salah seorang kapten dari armada patroli yang orang-orangnya adalah para bangsawan biasa. Lalu karena melihat bahwa armada patroli yang dipimpinnya seperti sangat bobrok, saat itu Liam memutuskan untuk mengubahnya menjadi armada dengan perlengkapan mewah dan canggih menggunakan kekayaan pribadinya. Di sini ternyata Liam merencanakan hal ini sebagai bentuk bantuan untuk membantu penugasan pertama Christiana setelah ia mendapatkan gelar kesatrianya. Di sini ternyata baru diketahui kalau Christiana belum mendapatkan gelar kesatria resmi kekaisaran sebelumnya. Dan karena atas perintah dari Liam, maka saat itu Christiana harus menjalani ujian akhir dari Akademi Militer untuk mendapatkan gelar resminya. Karena syarat untuk mendapatkan gelar resmi adalah dengan melakukan tugas pertama patroli, maka saat itu Liam berencana untuk menggunakan armada patroli ini sebagai bantuan pertama Christiana setelah ia lulus. Di sini ternyata diketahui setelah Christiana mendapatkan gelar kesatria resminya, maka mau tak mau ia harus memberikan sebuah prestasi setelah kelulusannya dengan membersihkan bangsawan perompak yang ada di sekitar. Kemudian pada waktu itu scene akan berganti kepada saat di mana Liam bertemu dengan Christiana di sebuah tempat. Ternyata pada waktu itu Christiana ditugaskan oleh Liam untuk menyelidiki sebuah komik yang lagi viral di antara para teman-teman seangkatan dari Liam. Di sini Liam menjelaskan kalau komik tersebut adalah komik yang diproduksi tentang dirinya. Dan saat itu Liam sangat terganggu dengan komik ini. Dan di sini ia meminta Christiana untuk menyelidikinya. Kemudian scene akan berganti lagi, yang dimana saat ini Christiana bertemu dengan Mary, yang dimana ketika itu Christiana mengobrol sesuatu dengan Mary. Ketika itu Christiana bercerita kepada Mary bahwa ia mendapatkan sebuah tugas eksklusif dari tuannya Liam. Karena mendapatkan sebuah tugas eksklusif tersebut, mau tak mau Mary berkata kepada Christiana bahwa sebaiknya menyerahkan tugas tersebut kepadanya, karena menurutnya Christiana tak akan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Karena mendapatkan provokasi dari Mary, saat itu terjadilah beberapa adu debat
antara Christiana dan Mary, yang dimana ketika itu mereka berpikir bahwa dirinya lebih baik dari satu sama lain untuk mendapatkan tempat sebagai orang terpercaya dari Liam. Nah, begitulah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume keempatnya. Dan ini adalah pembahasan part pertamanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk membantu channel ini.